Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Nah, seperti biasa, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Nah, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama A Business Proposal episode 3. Udah gak sabar kan ya? Ayo kita mulai reviewnya. Ini dia. Nah, ketika Kiss Ekiden ini terjadi, tiba-tiba aja adiknya Hari muncul ya kan teman-teman. Dan Hari pun takut kalau ketahuan sama adiknya. Tapi untung aja adiknya nggak sadar sama sekali kalau di sana itu ada Hari dan juga Taemo. Keesokan harinya, Hari langsung membaca kontrak yang udah dibuat oleh Taemo. Nah, awalnya si Hari ini ada nggak setuju dengan isi kontrak tersebut. Dan ketika dia protes kepada Taemo, Taemo mengatakan bahwa sudah turuti aja apa isi dari kontrak yang sudah dia buat. Hari tidak bisa mengelak lagi dan dia terpaksa menandatangani surat tersebut. Dan dia juga diajarkan apa-apa saja yang harus dia sampaikan dan harus dia pelajari tentang si Taemo. Bahkan keluarganya Hari juga dimanipulasi menjadi ayahnya jadi pengacara biasa, emaknya jadi dokter, dan juga adiknya jadi mahasiswa kedokteran. Wow. Shin Hari harus mempelajari semua itu sebelum bertemu dengan kakeknya Taemo. Lalu dia juga menceritakan semuanya kepada Youngsu. Karena Youngsu ini teman lucu-lut ya kan, jadi dia nggak ada kasihan-kasihannya sama sekali sama Shin Hari. Namun di sini Youngsu menceritakan kepada Hari bahwa kecelakaan orang tuanya si Taemo itu katanya gosip-gosipnya dalangnya adalah keluarga Taemo sendiri. Mungkin itu bakal jadi pembahasan di drama ini nantinya. Nah, setelah Hari sampai ke rumahnya, tiba-tiba aja dia ditelepon oleh Taemo dan disuruh untuk bertemu pada saat itu juga. Ternyata Taemo hanya ingin memastikan apakah Shin Hari sudah benar-benar siap dan apakah dia sudah mempelajari semuanya sebelum bertemu dengan kakeknya. Sampai-sampai Shin Hari juga mengusulkan sesuatu jika ada pertanyaan kapan pertama kali mereka berjumpa, di mana Shin Hari menggambarkan mereka pertama kali jumpa di Amerika Serikat dan waktu itu pada saat hujan. Namun Taemo tidak setuju karena dia mengatakan bahwa dia tidak suka hujan. Bisa jadi itu adalah traumanya dia dan mungkin bakal dibahas nantinya. Setelah selesai diskusi, Taemo langsung mengantarkan Hari pulang, dan pada saat perjalanan si Hari kan ketiduran tuh dan hampir aja nemplok ke pundaknya si Taemo. Tapi Taemo malah ngedorong Hari sampai-sampai dia kepentok dong ke kacanya mobil. Namun Shin Hari nggak sadar kalau dia itu sengaja didorong oleh Taemo. Dan setelah itu Shin Hari langsung berpamitan setelah dia sampai ke rumahnya. Dan Taemo pun kaget banget, ternyata banyak banget bekas makeupnya Hari di kaca mobilnya. Wah, tebel banget tuh makeupnya. Sementara itu Youngsu disuruh lagi dong sama ayahnya untuk melakukan kencan buta. Namun dia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia tidak akan mau melakukan hal itu lagi. Dia juga mengatakan bahwa dia hanya ingin menikah dengan orang yang dia cintai. Setelah itu dia langsung pergi dari rumahnya dan ayahnya langsung meminta kartu kredit ayahnya dong. Walaupun dengan berat hati, Youngsu terpaksa memberikan kartu kredit ayahnya. Jadi dia sekarang benar-benar hidup mandiri melalui gaji yang dia terima setiap bulannya tanpa ada sokongan kartu kredit dari ayahnya. Sabar ya. Kemudian bosnya Shin Hari lagi mencari koki baru untuk mereka nih, dan dia pun tiba-tiba aja menyarankan gimana kalau Minwoo saja yang mereka rekrut untuk bergabung di perusahaan mereka. Shin Hari pun senang banget dong karena crushnya dia bakal bergabung dengan mereka. Setelah itu dia langsung pergi menemui Minwoo pada malamnya dan mereka menyiapkan untuk bahan presentasi besok. Minwoo dan Hari sibuk mempersiapkan bahan presentasi, tapi si Youngsu malah sibuk makan makanan yang dimasak sama Minwoo. Karena kan ketika dia diusir, dia belum makan sama sekali. Dan sambil mencari apartemen, dia menginap di rumahnya Hari untuk beberapa waktu. Dan apartemen-apartemen yang dia lihat itu cukup mahal sekali, sampai-sampai dia memiliki niat untuk tinggal di rumahnya Hari. Tapi Hari kayaknya nggak setuju. Dan menyarankan Youngsu untuk segera mendapatkan apartemen. Keesokan harinya Shin Hari memberikan profil Lee Minwoo kepada bosnya dia dan mereka pun berencana bakal mempresentasikan itu. Namun ternyata bosnya meminta Hari yang mempresentasikan itu di depan presidir mereka, yaitu si Kang Taemo.
Otomatis Shin Hari nggak mau dong, karena kalau dia yang presentasi bisa-bisa Taemu tahu penyamarannya dia. Namun bosnya mengatakan harus tetap Shin Hari. Alhasil mau nggak mau Harilah yang presentasi, dan dia pun memakai masker dan juga kacamata ketika ingin presentasi. Namun Taemu mengatakan kepada Shin Hari untuk segera melepas maskernya. Tapi untung aja Shin Hari masih ada memiliki alasan di mana dia katakan kepada Taemu bahwa dia lagi batuk dan juga pilek, sehingga Taemu mengatakan ya udah presentasi dengan tetap memakai masker. Presentasi Shin Hari sepertinya berjalan dengan lancar. Setelah itu dia tidak sabar untuk memberitahukannya kepada Minwoo. Nah, ketika dia pergi ke tempatnya Minwoo, tiba-tiba aja dia melihat Minwoo lagi ada sama mantan pacarnya dia dulu, kayaknya balikan lagi gitulah. Alhasil Shin Hari langsung pergi meninggalkan Minwoo dan mengatakan bahwa bakal membahas hal itu besok harinya saja. Ini adalah definisi sakit tak berdarah, ngelihat crushnya tiba-tiba aja balik sama mantan. Dan setelah itu Shin Hari benar-benar gak fokus lagi, dan tiba-tiba aja ada orang yang menabrak dia sehingga dia terjatuh. Dan pada saat itu si Taemu nelpon dia, dan ketika Hari udah angkat teleponnya, handphonenya malah jatuh ke selokan. Sehingga Taemu mendengarkan tangisan Hari karena udah ya patah hati untuk kesekian kalinya. Taemu memutuskan untuk menutup telepon itu, dan dia juga penasaran kira-kira apa yang terjadi kepada Shin Hari. Keesokan harinya Shin Hari baru tahu kalau Taemu nelpon, dan dia takut Taemu tahu apa yang terjadi. Namun ketika dia menanyakan kepada Taemu, Taemu mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa dan dia juga tidak mendengar apapun. Dan kebetulan hari itu adalah hari pertemuan Shin Hari dengan kakeknya Taemu, dan ketika sampai Shin Hari langsung berkenalan dengan kakek Taemu. Nah, awalnya kesan pertama kakek Taemu kepada Shin Hari ini kurang bagus karena kakeknya kurang suka dengan mungkin gaya berpakaian Shin Hari. Lalu kakek Taemu bertanya kepada Shin Hari apakah dia benar-benar mencintai Taemu dan kenapa mereka sempat putus. Untung saja Shin Hari bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik dan benar. Namun ketika Shin Hari menambahkan penjelasannya dia, ternyata Taemu kurang suka dengan penjelasan tambahan dari Hari, khususnya ketika Hari membahas tentang hujan. Nah, nggak tahu sih apakah trauma dari si Taemu ini dengan hujan. Setelah itu dia langsung marah-marah kepada Shin Hari karena udah memberikan tambahan penjelasan yang terlalu mendalam, apalagi mereka kan hanya kontrak saja. Lalu Shin Hari meminta maaf kepada Taemu. Setelah itu kakeknya Taemu langsung mengajak Shin Hari dan juga Taemu untuk makan bakpao gitu. Pada saat itulah kakek Taemu meminta maaf kepada Shin Hari dan mengatakan bahwa awalnya memang dia kurang suka dengan Hari dari penampilannya. Tapi ternyata setelah ngobrol, Hari adalah orang yang baik dan juga enak dan nyambung dengan kakeknya Taemu. Kakek Taemu juga mempercayakan Hari untuk menjaga Taemu di masa depan. Wah, sepertinya kakeknya udah ACC nih, cuma nggak tahu nanti kalau misalkan kakeknya tahu kebohongan mereka gimana ya kan. Setelah itu tiba-tiba aja Taemu mengajak mereka pergi pulang. Namun kebetulan kakeknya Shin Hari melihat kalau Hari memiliki tiket konser 2 dan kakeknya menyuruh mereka untuk pergi ke konser tersebut. Wadaw, wadaw, wadaw. Di sisi lain ternyata Yongsoo sudah menemukan apartemen yang baru. Ternyata tempat tinggalnya itu sebelahan dengan si Sunghoon. Wah, ini adalah definisi jodoh nggak kemana ya kan teman-teman. Nah, pada saat itu tiba-tiba aja ada kecoa di apartemennya si Yongsoo dan dia pun takut banget dong. Dan tiba-tiba aja dia langsung lari keluar apartemennya dan kebetulan si Sunghoon lagi ada dan lewat gitu loh melintas, dan tanpa basa-basi Yongsoo langsung meluk si Sunghoon karena dia ketakutan banget. Setelah itu Sunghoon kaget loh kok tiba-tiba Yongsoo ada di sana, dan Yongsoo pun mengatakan bahwa ceritanya cukup panjang. Lalu Yongsoo meminta bantuan Sunghoon untuk menyingkirkan si kecoa itu, dan sebenarnya Sunghoon pun takut dengan kecoa, tapi dia pura-pura berani aja di depannya si Yongsoo. Setelah itu Yongsoo berterima kasih banget atas bantuan si Sunghoon dan dia pun mengatakan bahwa mungkin pertemuan mereka adalah takdir dan dia ingin lebih dekat dengan si Sunghoon. Tapi Sunghoon mengatakan bahwa dia tidak bisa dekat dengan si Yongsoo ini karena Yongsoo sudah membohongi atasannya dia si Taemu dengan Shin Hari. Sabarnya Yongsoo, nggak apa-apa, pepet terus, nanti pasti bakal dapet. Di sisi lain Shin Hari dan juga Taemu akhirnya memutuskan untuk menonton konser tersebut atas permintaan kakeknya Taemu.
Ternyata tanpa sepengetahuan Shinhari, si Minwoo sudah menuliskan surat gitu kepada penyanyi konser itu. Ternyata surat itu ditujukan untuk Shinhari. Pada saat itu Shinhari pun langsung nangis dan Taemoo langsung peka dan memberikan sapu tangan. Setelah itu sepertinya Taemoo pun tersadar apa permasalahan yang dihadapi oleh Shinhari dan apa yang menyebabkan dia menjadi menangis. Shinhari malu banget karena ketahuan dan juga terlihat jelas bahwa dia sudah menyukai temannya secara diam-diam selama 7 tahun. Setelah itu mereka memutuskan untuk pergi makan tteokbokki yang ada di pinggir jalan di sana, dan ketika itu tiba-tiba aja Shinhari pada saat nelpon, dia malah terkena bola dari orang lain sehingga mengenai matanya Shinhari. Namun untung saja mata Shinhari tidak kenapa-napa. Nah setelah itu Shinhari pun langsung memberikan saran nih kepada Taemoo untuk membuat hubungan yang lebih serius dengan orang lain dan jangan membuat hubungan palsu seperti yang sudah dijalaninya dengan Shinhari. Karena menurut Shinhari hubungan palsu hanya sia-sia saja. Setelah itu Shinhari juga memberikan hadiah yang dia terima dari nonton konser dan dia langsung berikan kepada Taemoo. Dan sesampai di rumah ternyata Taemoo kepikiran dengan kata-kata si Hari tentang hubungan asmara asli. Kira-kira bakal mau nggak ya Taemoo menjalani hubungan yang asli? Dan ternyata kado yang diberikan Hari itu adalah sepasang boneka couple gitu. Keesokan harinya ketika Shinhari mau berangkat kerja, dia berpapasan langsung dengan Taemoo di lift. Nah kira-kira apakah ini bakal ketahuan kalau Shinhari adalah karyawannya dia? Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode 4. Thank you for watching, see you next video guys, bye bye.